Selamat datang di Shelter. Oke. Welcome back di podcast Shelter Felix. Shelter Podcast Felix. Ya. Kembali dong, Bos. Ulang. Selamat datang di Shelter Podcast Kopi Felix. Big sound. Dengan Jeng 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 jeng. Ya. Dengan gua Ryan atau biasa dipanggil Brian alias AS dan rekan saya Alfonso aja. Kali ini kita nggak cuma berdua, kita kedatangan tamu dari kuliner Parung Panjang. Yo! Mantap. Gila, buat kalian yang lagi bimbang nih atau pecinta makanan, kuliner, foodie gitu ya, yang suka jajan. Ini recommended banget buat temen-temen untuk cari referensi jajan di sekitar Parung Panjang ya. Iya, tempat terdekat rumah lu di mana? Pengen ngegayam timun nih. Lu bisa cari di kuliner Parung Panjang ya kan. Oke. Timun goreng gitu. Siap, oke, kita kenalin dulu dari perwakilan kuliner Parung Panjang dengan Bang. Gue Randi. My name is Randi. Gue perwakilan dari teman-teman kuliner Parung Panjang. Dan hari ini gue juga sama satu tim semua full hadir buat spesial buat Shelter Coffee Felix. Magic. Gracias, Signor. Signora. Thank you. Oke. Gini Bang. Ngomong-ngomong soal kuliner dan kopi nih, itu kan satu kesatuan gitu ya. Nah, tapi sebelum ke situ gue mau tahu gitu ceritanya dari kuliner Parung Panjang nih. Karena 15 tahun gue tinggal di Parung Panjang tuh belum ada pencetusnya. Bener. Oke, silakan. Oke, sebenarnya terbentuknya kuliner Parung Panjang sih awalnya dari problem gue sendiri dan teman-teman yang biasa lagi nongkrong ya. Tiba-tiba nih, karena kita semua pendatang nih ya, nggak tahu nih Parung Panjang tuh ada apa sih. Yang image-nya selama ini dilihatnya sesuatu yang nggak angkat kulinernya, akhirnya kita bingung nih, nongkrong di mana ya. Akhirnya kita muter-muter, nyari. Dari situlah mulai, berarti hampir semua pendatang yang ada di Parung Panjang pasti kebingungan nih buat cari tempat nongkrong yang cozy lah, yang asik lah. Mempunyai problematika yang sama ya. Yoi, benar. Berarti sama, mempunyai problematika yang sama. Karena mayoritas sekarang kan Parung Panjang lagi maju banget ya, lagi berkembang pesat. Banyak pendatang dari luar yang bingung nih mau nongkrong di mana. Gak mungkin dong rumah di Parung Panjang nongkrong harus jauh-jauh ke selatan gitu kan. Akhirnya kita diskusi, kita buat pencetus lah. Akhirnya kita buat kuliner Parung Panjang, di mana tujuannya buat menginformasikan tempat-tempat yang asik di Parung Panjang. Dan akhirnya alhamdulillah responnya di luar bayangan kita lah, ternyata excited banget lah, banyak banget followernya yang langsung respon. Dan tempat pertama kali yang kita kunjungin itu di Warung Nonai, karena memang paling kelihatan di pinggir jalan dia. Oh, itu sebelum nonemnya istirahat ya? Iya, sebelum nonemnya istirahat masih. Akun ini terbentuk tuh tanggal 15 Maret. Beberapa ya 2020, memang belum lama sih akunnya, tapi pas makanya kita mau perjuangin akun ini, ternyata responnya bagus banget, positif banget sama teman-teman di sini. Dan alhamdulillah pas kita kelilingin ternyata sebenarnya banyak Parung Panjang tempat-tempat nongkrong yang asik. Oke. Asik ternyata. Jadi Parung Panjang tuh sebenarnya asik, cuman belum terekspos gitu ya. Ya benar. Oke. Karena belum terekspos, jadi teman-teman yang di rumah aja bingung nih mau nyari tempat nongkrong kemana sih. Nggak mungkin dia harus muter-muter dulu nyari tempat nongkrong. Akhirnya kita buat IG itu buat, jadi mereka cukup buka IG-nya, lihat oh ternyata di sini ada. Dia bisa DM kita langsung di mana lokasinya nih. Kita kasih set. Nah di situ tujuan kita juga buat ngebantu UKM di Parung Panjang, terutama di bidang kuliner, buat semakin kuat secara ekonominya, maju rame. Ya, semakin rame otomatis semakin berkembang, semakin banyak tempat-tempat asik di Parung Panjang. Asik. Dan nggak betul saling ya. sikut-sikutan ya, Oh, iya, maksudnya pasti. nggak promo diskon, Yo. banting harga, atau ya satu tempat yang sama bukan nih di dekat, ya udah rezeki udah masing-masing udah di. Kalau bicara harga ya, karena gua dari pendatang ya, sebelumnya nongkrongnya di selatan, di sini tuh udah kaget gua ngeliat harga di sini. Gimana? Anjay, Kemahalan atau terlalu 50.000 bisa kenyang lo, bisa happy di 50.000 sini. bisa kenyang. 50.000 bisa happy cuy. Bisa berdua, Kapan lagi gua. ya?
kaget gue ngeliat harga di sini jujur aja. Masih dapat kembalian lagi. Masih dapat kembalian. Cashback bos. Oke. Oke, tadi gue agak ini sih terganggu kuping gue dengan kupingnya perkataan Bang Rian yang kalau cari kuliner ke selatan gitu. Songgoku aja nyari kitab ke barat bang. Iya benar. Kita harus ke selatan ya, Iya, repot ya. Iya ini Karena lebih rame, lebih berkembangnya sih masih di daerah BSD Cisauk paling kepapar tuh Pagedangan, Iya, benar, Legok benar, masih. Parung Panjang nih agak malu-malu mau berkembangnya juga. Untuk sekarang nih bang, berarti kan dari tanggal 15 Maret 2020 sampai sekarang tuh udah baru 3 bulan ya. Iya. Respon dari Parung Panjang itu gimana? Maksudnya kasih contohnya misal ada yang DM atau apa? Bentar, respon negatifnya dulu deh. Kayak misalnya didatengin sama teman-teman kuliner Parung Panjang nih, terus si yang punya tempat kayak ngerasa wah apaan sih nih, takutnya bikin ngeganggu kita, kayak respon negatifnya dulu. Soalnya gue penasaran kalau respon positifnya emang sudah tergambar gitu. Tapi alhamdulillah sih selama gua mobile ya muter ngecek kan gua datang juga sebagai tamu yang baik ya. Gua juga nggak pernah ngaku gua dari kuliner Parung Panjang. Ya gua tujuannya buat jalan nongkrong dan selalu gua angkat sesuatu yang positif dari tempat yang gua datengin. Oke. Nggak pernah gua angkat yang negatifnya. Negatif cukup gua kalau ada kekurangan gua bisa ngomong langsung sama pemiliknya atau sama yang bertanggung jawab di situ. Cuma kalau positif harus gua naikin, karena kalau positif udah kita naikin orang akan mau coba datang ke sana. Oke. Jadi everything tuh positif. Karena yang menyangkut perut tuh pasti positif. Ya benar. Negatif tuh lapar. Masuk kenyang. Positif. Kalau ngomong positif tuh jadi inget corona bos. Jadi ya soft aja. Oke. Nah ini bang, selama 3 bulan ini tempat-tempat yang udah dikunjungi di Parung Panjang mana aja nih bang? Gue sebutin yang bisa dibilang jagoan-jagoannya lah. Oke boleh. The Big Three. Yeah. Number 3. Yang pertama gue dateng itu ada No Name Coffee, warung No Name. Warung No Name, oke. Misalkan karena memang paling kelihatan dia. Orang yang nggak tahu jalan sekali juga ini apa sih? Penasaran dong sama tempatnya, lightingnya juga dia lumayan terang kan. Datang ke sana, oke lah. Habis dari situ gue naikin tuh di Instagram tempat yang nongkrong asik di mana. Ada yang rekomendasi Manjaka Kebasiran. Manjaka, oke. Kedua. Kita langsung merapat ke sana. Oke, tempat juga cozy, asik buat nongkrong dan ramai juga, banyak anak mudanya juga banyak. Habis itu gue pengen ngopi nih. Gue belum ketemu tempat ngopi yang asik, yang bener-bener main single origin kan. Di warung Manem sih dapat, cuma ada. Gue nyoba Argo Puro di sana. Akhirnya gue lihat. Pas Shelter Coffee nih, gue DM akhirnya Shelter Coffee, di mana sih lokasinya? Akhirnya dikasih Sherlocknya, gue cari walaupun sedikit berjuang nyarinya, tapi setelah mendapatkan tempatnya, gue berasa di rumah sendiri aja kalau di sini men. Aduh, berasa di rumah sendiri. Estek ngopi di rumah dong. Yo, kopi di rumah. Habis dari sini, gue masih penasaran sama yang namanya Flowing Coffee ya. Karena terdengar selentingan kabar gitu. Kabar Flowing Coffee itu termasuk yang gue kepo banget tuh. Cobalah, akhirnya dapat waktu yang tepat, gue datang ke sana, alhamdulillah welcome juga mereka, menerima gue dengan baik walaupun gue datang jajannya pas-pasan. Pas buat saya. Kan tadi 50.000 bisa dapat cashback. Iya. Itu udah kenyang bang, udah kenyang banget segitu. Oke, mantap ya. Ternyata kayaknya itu tempat kopinya yang makanannya atau ya itu tadi kopinya, gitu. yang abang bilang ini tempatnya itu relatif menyediakan kopi gitu ya. Tapi bang, ini ada nggak sih lo pernah nggak di Parung itu nemuin kayak yang dessert aja? Beberapa sih gue terjun sampai ke makanan ini ya, termasuk street food ya. Street food gue juga jalan. Oke, pecel lele Lamongan, the best one. Mantap. Terinspirasi beberapa martabak gue kebetulan kita teman-teman pecinta martabak. Bro. Mobile tuh nggak ada martabak mana sih? Ternyata yang paling enak setelah gue cobain ada di satu tempat, salah satunya di dekat Tugu Parung Panjang itu. Oh, martabak Andre. Yang depannya Carville kalau nggak salah. Oh ya, benar. Itu dari awal sih awal ya. Dari zaman gak enak ya.
Lokasinya nih. Lokasinya kurang strategis karena di pasar banget ya, Iya. macet gitu. Tapi pas gue cobain, oh ternyata enak nih. Malah paling bisa dibilang rekomendasi lah salah satunya. Nah, Bukan yang lain gak enak sih, tapi menurut gua selera gua di situ masuk lah. Oke, ini buat temen-temen yang mau ngapel ke rumah pacarnya, bisa direkomendasiin martabak Andre. Fix dijamin lamar langsung terima. Mantap. Dilamar Andre. Jangan, itu main tikung, Bos. Oke. Dari lu ada pertanyaan, Bos? Paling movement kedepannya nih kuliner Parung Panjang kan keliling udah 3 bulan nih keliling nih, apa kayak ada mau bikin acara atau pergerakan yang masih jadi rencana terdekat. Sebenarnya bukan rencana tapi cita-cita sih, lebih ke cita-cita. Gua pengennya sebenarnya penggiat sosial media di Parung Panjang tuh udah dibilang banyak ya, udah termasuk banyak. Gue pengen suatu saat tuh ada yang gerakin, ayo nih semua admin-admin sosial media di Parung Panjang ini sama-sama kita kumpul bareng suatu pertemuan di mana tempatnya, di kafe atau di mana. Nah di situ kita satuin visi misi biar tujuan kita kan sama, buat naikin Parung Panjang ini biar lebih berkembang lagi, biar bagus perekonomiannya. Dari situ kita bisa kenal, saling kenal, silaturahmi. Oke. Jadi masing-masing punya tugas yang berbeda lah buat sama-sama naikin Parung Panjang. Kalau gue mungkin bergerak di kuliner, kayak teman-teman yang dari lain kan bisa bergerak di infrastruktur kan, bisa di bidang sosial. Banyak kok Pergerakan ya. Terus ada yang kayak yang tempat makan yang udah dikunjungin sama teman-teman kuliner Parung Panjang, ada yang cerita nggak keluh kesahnya mereka udah bikin konsep yang oke, strategis tempatnya, tapi faktor X-nya mereka yang nggak dapet nih, kok tempat gua masih kayak kurang gitu peminatnya. Mereka ada minta saran nggak atau? Jadi kemarin kebetulan kita muter ya ke beberapa tempat yang emang kita ada rencana shoot kan besok yang minggu ya. Ada rencana shoot, kita diskusi, kita tuh sering di DM, Kak bisa shoot makanan kita enggak, review makanan kita enggak, bayar berapa. Terus kita selalu bilang lahirnya akun itu bukan buat nyari duit, bahasa kasarnya gitu. Kita lahirin bukan buat nyari duit, tapi memang kegiatan sosial yang pertama, satu lah kejadian COVID ini kan pasti pedagang kecil menengah tuh berat banget ini. Iya. Sangat berat buat dia bangkit, sangat terdampak. Dia curhat, dia nih bang tolong dibantu, saya gini anjlok lah penjualan gara-gara adanya wabah ini, semua di rumah, perekonomian agak goyang. Ayo teman-teman, gue bilang nih teman-teman kuliner Parung Panjang ini kita semua tergerak. Enggak, kita di sini nggak minta bayaran, nggak minta apa. Yuk kalau lu mau dinaikin kuliner lu, ya lu tinggal izinin kita aja buat nge-shoot tempat lu gimana, buat makanan apa yang mau dinaikin, kita bantu semaksimal mungkin. Dan sekali lagi ini semua kita lakuin gratis, nggak ada bayar apapun, karena memang tujuannya bukan buat cari duit di sini. Alhamdulillah teman-teman semuanya kerja, jadi ya alhamdulillah ngerasa cukup. Bahkan kadang-kadang kita sampai yuk jajan bareng nih, kali aja dari jajannya kita walaupun 1.000-2.000 berpengaruh besar sama pedagang-pedagang kecil di Parung Panjang. Share cost ya. Share Berkah bang ya. Oke. Bertahap. Jadi Mantap. Roda perekonomian jadi bergerak ya kan. Iya benar. Kalau misalnya, tapi ada ini nggak, kalau ada pernah tercetus juga nih, misalnya dari kopi deh, karena kita spesifik kopi. Misalnya udah buka tempat kopi satu, ada lagi yang buka. Kalau buka kopi semua nanti yang beli siapa? Nah, ada nggak sih misalnya kalau pecel, buka pecel semua, ntar yang makan pecel siapa? Pokoknya semakin banyak tempat buka baru yang beragam, dampaknya gimana tuh? Gini sih, Ya. memang sih kalau buat di wilayah Parung Panjang tuh bisa dibilang, saya mohon maaf gitu ya, secara hobi orang teman-teman pendatang ini udah tahu lah mana kopi yang ori sama yang biasa kopi di bawah gitu ya. Kita nggak bilang kopi itu nggak enak, nggak, tapi biasa kopi yang single origin atau main yang espresso atau kopi yang sasetan biasa semua sama sebetulnya. Prinsipnya penikmat, karena mereka punya lidah beda-beda gitu kan. Tapi kalau buat sekarang sih menurut gue, dengan banyaknya pendatang dari luar,
terbuka lebar sebenarnya buat teman-teman walaupun usahanya sama gitu ya. Pasti punya ciri khas yang sendiri, punya ciri khas yang beda. Kita ngambilnya gini, pecel lele di mana sih yang nggak ada pecel lele? Pecel ayam di mana sih nggak ada pecel ayam? Betul. Itu kalau memang rezekinya dia lagi bagus, dia udah optimal, maksimalin pelayanan dia, maksimalin kualitas makanannya dia, ya nggak bakal lari kemana-mana. Kalau Akan jadinya saling sikut nggak tuh Bang? Nah, kalau itu balik lagi ke pribadi si pengusaha itu masing-masing. Kalau memang dia bicara ada yang namanya etika bisnis ya. Kalau kebetulan gue kuliah di bisnis, kalau dia ngerti etika bisnis, dia bakal ngelakuin apa yang seragam sama di wilayahnya dia. Contoh kalau misalkan memang dia punya standar harga cappuccino 16.000, jadi sebetulnya harus samain 16.000. Jadi yang bersaingnya sama kualitas, bukan sama harga. Oh, jadi produknya yang diunggulin, bukan ngejatuhin dia harganya. Jadi kayak kalau di mungkin di Indonesia atau di kultur kita ya dibalik ya. Jadi Iya. perangnya perang harga, bukan perang kualitas, bukan perang inovasi gitu. Misalnya kayak produk atau konsepnya dia dimatangin dulu. Sebenarnya tuh mungkin juga dia mau tren kopi lagi naik nih, buka kopi padahal di dalam dianya sendiri tuh nggak, dia suka ngopi apa enggak Ya. gitu. Harusnya kan kita jual apa yang kita suka. Oke, seperti biasa nih, kita malam ini record di tempatnya masih seperti biasa di Shelter Kopi Felix. Tempatnya di mana, Bro? Di puncak tertinggi Centraland, Oke. 61 mdpl, di turunan Cikabon, Centraland, Dekat pom bensin. dekat pom bensin, Istana Duren bawah, Ya. dan lain-lain. Kali ini gue Mau iklan ditemani. lagi? Iya dong, seperti biasa. Iklan-iklan yang masuk banyak kan. Banyak banget, kita kebanyakan order nih. Bingung jadinya. Kali malam ini gue ditemanin sama Japanese pakai beans dari Dari Jiva Rasa, nama beansnya apa nama Ci? beansnya Ciwidey, Ciwidey. Kemalawangi. Iya. Ya ini rasanya sama kerinci tuh ya beda tipis lah. Asam-asamnya tuh beda tipis. Dia kerinci banget orangnya Bang. Iya, beans favorit gue adalah kerinci. Terikat. Karena itu pas di Japanese tuh gimana ya? Feel-nya beda. Iya. Karena mungkin juga kok peralihan dari lu biasa minum nakal dan berani di shelter terus mau cobain single origin, kebetulan Woi. pertamanya kerinci. Ini mungkin kayak kita pertama aja sih bos, langsung wah ketarik kerinci nih. Dapat feel-nya. Dapet feel-nya. Ini buat Mas Rian nih kopinya apa nih? Gitu. Kalau gua Kalau ini kebetulan lagi pengen yang soft nih, gua coba coffee latte, dan ternyata foamnya gila. Gokil men, kayak pakai mesin men. Kayak pakai mesin. Mantap. Mesinnya apa tadi? Mereknya French Press kan? Iya. Gua pikir tadi ini hasil lamar Joko kali ini, jangan-jangan. Ternyata French press ya. Jago ini. Jago ngocok ya. Jago ini. Tolong yang itu disensor. Di shelter Kopi Felix sendiri juga ada teman yang buka jasa cuci sepatu. Nama tempatnya atau nama dia punya Instagramnya Shelter Shoes and Care, cuci sepatu. Ini sih udah menyimpang dari kuliner. Sebenarnya cita-cita kita tuh bikin Taman jajan. tower ya, apapun bisnis masuk. Shelter Kopi Felix, Shelter Shoes and Care, Shelter Merch and Co juga ada. Shelter ya semuanya. Iya. All shelter ya. Oh, shelter. Nah buat kalian yang belum follow IG-nya Kuliner Parung Panjang, tolong di follow. Nama Instagramnya apa bang? Di kuliner_parung panjang. Oke, kuliner_parung panjang. Kita ulangin lagi, kuliner_parung panjang. Kalau sekali lagi bayar. Buat lu yang nyari tempat makanan yang pengen lu banget atau yang pengen lu pengen banget, bisa tempat yang lu buat kayak bikin acara sesuatu, pokoknya lu tinggal buka aja akun Kuliner Parung Panjang, di situ ada semua infonya. Ini nggak cuma mencakup Parung Panjang ya bang ya. Ini ada Parung Panjang dan sekitarnya. Artinya ada Legok, Curug, Citra, semua boleh main ke Parung Oh iya, Panjang. maksudnya lingkup dia punya Kalau kulinernya. kalau di azan maghrib tuh Jakarta dan sekitarnya, ini Parung Panjang dan sekitarnya. Kalau bisa tambahin tambah kolega, biar gitu. Oke lanjut. Sampai mana kita tadi? Aduh kebanyakan iklan jadi Iklan yang masuk. begitu tuh. Shelter tuh terlalu Booming nih. kita terlalu banyak job di sini Bang. Ya. Jadi selain ngopi, happy, terus Ketawa sendiri. nah
Buat yang penasaran sama personil dari kuliner Parung Panjang nih, tadi kan udah ada Bang Randi. Sekarang ke sebelahnya Bang Randi dong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama gue Wira. Apa ya? Pokoknya salah satu fansnya dari Bang Randi lah. Oke, terima kasih. Fans dari Bang Randi ya. Yoi. Dengar-dengar ini anak sepeda ya? Enggak sih, sebenarnya anak nyokap, bukan anak sepeda. Sepeda gimana lagi ya? Dia terlahir dari sepeda sih. Terlahir dari mulai dulu kecil kita naik sepeda. Jiwanya udah goes banget berarti. Goes banget. Pokoknya jiwa kita adventure mencari lokasi-lokasi yang memang jarang dikunjungin, sambil ngopi, sebatang rokok, jalan lagi. Oke, terima kasih. Nanti buat kalian para pecinta sepeda, apalagi lagi pandemi, kebetulan episode sebelumnya kita bahas tentang sepeda ya. Judulnya pengguna Peningkatan peningkatan pengguna sepeda berbanding lurus dengan peningkatan angka positif COVID. Kayak judul skripsi, Bos. itu harus dibentuk segitiga kayaknya tuh. Di ACC dosen ntar. Ya bisa kita bikin komunitasnya kali Bang ya. Kapan-kapan kita bisa Shelter juga kopdar ada ini sih. Shelter Ghost to West. Gus Wes. Jadi kita ke barat. untuk cari kitab Goes, suci. Goes to West. Kita ke barat. Goes. Coba ulang Bang. Goes to West. Oke. Bener nggak? Shelter apa aja deh? Shelter apa aja? Kita semua di sini semuanya jual. Kebanyakan gimmick, Bang. Oke, next sebelahnya Bang Wira. Oh, lagi mabar. Lagi fokus mabar. Makan baru. Makan baru. Next lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue Cipoy, kebetulan gue itu tetangganya Bang Randi, tetangga paling deket. Jadi gue ya belum lama sih pindah ke sini, belum ada setahun sih pindahnya ke Parung Panjang. Dan alhamdulillah ketemu teman-teman, jadi nggak gelap mata, ya kan? Iya. Jadi nggak di rumah aja, bisa nongki-nongki. Kalau gelap mata di rumah, gue takut istri tetangga. Kebetulan belum ada tetangganya. Oh, belum ada tetangga ya. Wah, lebih gawat dong. Tiba-tiba lagi gelap mata, dia ngomong sendiri, ada yang bales. Oke. Next. Nah, yang ini menurut gue adalah personil yang kuliner banget. Tersubur di antara yang lain. Wah. Kita perkenalkan. Bewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beru. Ya, masih satu kompleks sama Bang Randi ya. Gitu. Ya, saya sih juga pecinta kopi di sini. Bisa mencicipkan rasa-rasa kopi, mencari yang lebih enak gitu mungkin Bang ya. Orangnya nggak pernah puas kayaknya. Kayaknya yang lebih. Lebih-lebih. Untuk di shelter kopi, gue akuin mantap buat kopi susu gelar ini. Rasanya itu gimana ya? Nyangkut di mulut. Nggak mau hilang rasanya. Thank you Bang. Thank you, Bang. Ada lagi nih. Ini tadi personil keempat, sekarang personil kelima. Monggo, Bang. Iya, Bang. Ditembak satu-satu nih. Oke, hola. WhatsApp Bor. WhatsApp Bor. Batagor maksudnya, Bor. Nggak ada Batagor ya di sini, oke. Perkenalkan, gua personilnya kuliner Parung Panjang yang didirikan oleh Bang Randi dan kawan-kawan. Nama gue sih Yusuf, cuman biasa dipanggil Steven. Oke, Steven. Oke, sekian gitu aja ya. Gimana? Ya, by the way, abang ini tuh gambarannya adalah personil wali. Apuy. Apa? Apoy. Beti lah pokoknya. Mengerikan sus.
Mungkin besok bisa nyanyi kali di sini. Ya bisa jadi. Ada rencana live konser. Ada Charlie tenang. Oke. Next ini anak mabar banget, jadi boyah gitu. Lagi sibuk Kalau kayaknya kata bos. orang-orang mabar boyah. Lagi serang. Masih Skip om, skip. oh skip. Lagi serang. Lagi mabar jadi kita jangan ganggu dulu. Kayaknya mulai masuk lagi nih ke topik ya. Iya, masuk lagi kita ke Pengen depan. gatel soalnya mau bahas yang soal teman-teman dari kuliner Parung Panjang kan kemarin ngelempar pertanyaan di Instagram ya kayak apa kekurangan dari kafe atau warung di Parung Panjang. Jawabannya beragam. Ada yang kurang banyak yang buka tempat 24 jam, terus juga ada yang Gue rasa tuh kalau McD masuk ke sini semua 24 jam bisa. McD masuk ke sini ayam Itu pionir banget kayaknya ya. Iya. McD masuk blur 24 Kalau jam. McD masuk ke sini bos, chicken kena, Oh, chicken iya. goceng 7.000, geremet langsung. Favorit gua tuh ini apa chicken yang ada di jembatan Baitur Rahman. Itu legend banget itu. Maksudnya kalau kitchennya 24 jam, McD jadi nggak bisa masuk. Oh iya. bener. Jangan sampai mematikan UMKM. Oh iya, boleh. Iya kan? 24 jam bisa ada burjo sih. Bubur ayam ya. Bentuk Indomie jam 2 pagi. Iya. Aduh lagi pengen mecin nih. Nggak nyari bubur ayam ya. Oke Bang, monggo. Siapa yang mau jawab? Pertanyaan-pertanyaan apa yang Itu tadi kan dulu. kan enggak maksudnya yang pengen dijawab lebih detail karena kan jawabannya bisa itu menampung semua aspirasi masyarakat. Jadi tujuan gue ngelempar pertanyaan itu sih pengen tahu sih apa sih yang dimau sama customer dari Parung Panjang nih, pecinta kuliner ini. Problemnya apa nih? Ketika ada masukan yang positif kan bisa buat masukan teman-teman pengusaha juga di sini. Tapi namanya masukan, ada netizen, ada yang logis, ada yang nggak logis. Kita juga nggak bisa terima semuanya. Tapi namanya customer kasih masukan, kita harus cerna dulu nih mana sih yang logis. Kayak contoh misalkan belum ada yang 24 jam, mungkin untuk saat ini memang belum waktunya kalau menurut gue juga pribadi buat 24 jam. Mungkin kalau sekedar nasi goreng atau yang lain logis sih masih. Kalau untuk kafe kayaknya untuk saat ini sih belum, karena memang Karena trafficnya juga belum terlalu ramai. trafficnya belum ada, jadi overcost lah mereka. Jadi pengeluarannya tinggi tapi customernya nggak ada karena memang rata-rata pekerja ya, kecuali di weekend lah ya. Terus ada yang ngasih masukan agak sedikit membuat gua ini seru nih kayaknya buat dibahas itu. Ternyata ada yang bilang pelayanannya agak cuek. Terus ada yang intinya balik ke servis ya, pelayanan. Servis. Kebetulan gue dari 2008 itu bergerak di dinas servis. Jadi memang setelah gue keliling ada memang seperti itu, tapi sebetulnya gini. Balik ke kultur, men. Kultur budaya dari teman-teman pengusaha di sini memang pangsa pasarnya sebelumnya belum ada pendatang ya. Jadi memang segitu udah menurut gue udah oke ya kalau buat nah baliklah tiba-tiba datang yang dari segala penjuru di Jabodetabek datang ke sini. Mereka punya selera masing-masing buat masalah pelayanan kan. Kalau bicara dunia bisnis tuh memang kalau mau pelayanan yang prima gitu, dia punya labor cost atau pengeluaran yang tinggi ya. Dalam hal ini lu butuh pelayan yang tambah dong, berarti kan lu harus keluarin budget lagi buat Extra cost untuk dia naikin servisnya. ya benar. Tapi dengan harga yang menurut gue masih under lah, masih di bawah, dan seharusnya sih semua bisa. Harga di sini gue juga pernah naikin kan masalah harga di sini. Menurut lu harga apa pelayanan? Harga semua nggak ada masalah, mayoritas 89% harga semua Masuk no problem, ya? masuk. Masuk. 89% tuh hasil survei gue. Tapi di jawabannya juga ada yang mempermasalahkan harga juga, Bang. Harganya kemahalan. Itu balik lagi ke persentasi. Kita kalau namanya ngambil survei itu kan kita ambil persentase terbanyak. Persentase terbanyak. Kalau dari semua yang komen ke gue itu cuma satu sih yang bicara masalah harga sih. Oke. Kalau yang ada beberapa masalah jam buka, terus masalah servis pelayanan. Jadi kalau menurut gue gini, ini sih bukannya ini kasih masukan lah buat teman-teman pengusaha di sini. Walaupun nggak semua ya, nggak semua, bukannya kurang sih menurut gue, mereka nggak salah. Si pengusaha nggak salah, si customer nggak salah. Tapi memang
feel-nya belum dapat antara mereka yang biasa di servis di selatan Jakarta tiba-tiba main ke sini Kaget ya. kaget sama cara servis sini gitu kan. Pertama gue juga agak kaget, cuma karena memang gue tahu dari 2008 gue main dunia servis, gue tahu ini di kategori mana gitu. Problem cuma sedikit sebetulnya kalau menurut gue. Problem yang sering jadi miss sama teman-teman yang komen-komen kayak itu, gue juga kan terusin chatting sama dia, apa sih problemnya sampai bisa bilang pelayanannya cuek gitu. Ya, walaupun di under ya nggak kelihatan sama di publik, tapi gue chatting DM-an terus sama dia. Rata-rata gini, di sini kan hampir semua regular customer ya, yang udah di shelter, di coffee shop lain, warung yang lain. Rata-rata customernya udah regular, dia lagi udah kenal, jadi udah comfort. Mereka udah nyaman masuk. Nah yang rata-rata bilang komennya cuek atau pelayanannya kurang maksimal, itu new customer. Jadi mereka baru datang, mereka kaget, nggak kenal sama yang penjual kopinya, sama yang pelayan kafenya. Mereka duduk, gua harus ngapain nih? Gitu, bingung dia. Jadi kekurangannya sambutan pertama dari si pemilik kafe. Oke, sambutan pertama ya. Berarti kan tuan rumah dulu ya, Bang? Iya. Yang mulai, oke. Dia datang, welcome. Gue yakin kalau dia udah sehari, lu udah bisa dapat feel-nya. Maksudnya udah bisa SKSD lah sama dia. Gue yakin member kok bakalan kayak gitu-gitu pasti. Di sini banyak, men. Kemarin gue juga sharing sama salah satu kawan juga yang udah mobile juga, dia nyobain. Dan ternyata gue nggak tahu, tetangga gue dia ngikutin semua yang gue angkat di kuliner Parung Panjang. Dia coba datengin. Oh, jadi kuliner Parung Panjang ini udah punya secret admin? Iya, alhamdulillah. Sudah rahasia. Penggemar rahasia. Diikutin. Akhirnya ketemu, dan dia juga baru tahu selama ini kalau gue tuh adminnya. Oh, dia kesana. Memang rata-rata problemnya touching pertamanya itu nggak dapet gitu. Jadi mereka karena memang sih konsep dari teman-teman pengusaha Parung Panjang, ya benar yang diterapin sekarang itu, customer tuh udah bukannya raja. Customer tuh sahabat, customer tuh keluarga. Customer tuh sahabat, ya memang lu nggak bisa yang namanya, udah bukan zamannya lagi customer raja. Apalagi di kalangan UMKM ya, kita udah customer tuh ya lu sahabat, ya partner, teman baik lu gitu. Cuma kan ketika lu mau jadi teman baik, lu harus tak kenal sama kata sayang dulu bahasanya. Nah itu mungkin masukan gue buat teman-teman pengusaha di kuliner Parung Panjang. Touching pertamanya aja kenain, udah kena pasti nyangkut terus. Iya. Tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang gimana lagi? Iya sih. Tapi juga kan kalau lu Ya. Sabar. Kayaknya dalam banget Bang itu, udah sayang ditinggalin. Aduh. Intermezzo dikit nih Bang ya. Di Parung Panjang itu untuk servis yang bagus, memang agak geli sih ini ceritanya. Gue ceritanya agak lucu. Jadi gue mampir ke satu toko, kebetulan yang jaga itu perempuan ya, dan datang customer lain, ya gue diem aja dong. Gue nungguin pesanan gue. Jadi dia pesan satu item tapi minta nomor WA Bang. Itu dia Bang. Yang bikin servis baik itu jadi jelek image-nya. ini kan kuliner ya. Nah kalau yang kayak gitu, pendapat abang kayak gimana nih? Sebenarnya poin yang menurut gue servis baik itu bukan kayak gitu sih, pendapat gue gitu. Contoh kita bicara di shelter kopi lah, yang abang-abang udah tahu nih seluk-beluknya shelter kopi gimana. Shelter kopi bermain sama dua barista sekaligus waiter, dia udah mencakup semua dua orang nih abang-abang ini. Dia bermain, dia menurut gue dengan minimnya yang bahasa kasarnya staff lah, minimnya staff kayak gitu memang buat servis yang prima. Apalagi kalau lagi rame, tadi dibilang rame agak susah, itu dimanapun, baik di hotel kelas berat juga. Kalau memang udah lagi rame pasti grade service itu pasti turun otomatis. Otomatis. Dan paling gini kalau menurut gue ya, di sini sih sebetulnya udah friendly banget sih, servisnya friendly banget. Apalagi kalau udah kenal nih, udah kenal sekali aja, lu ngobrol sekali sama teman-teman shelter, gue yakin pasti balik lagi. Karena memang yang tadi gue bilang, gue di shelter udah kayak rumah sendiri. Pertama kali datang gue berdua cek survei, ternyata setnya belum kayak gini ya. Iya. Setnya masih masih formasi set 2. Formasi 2. Masih nggak ada utara, timur. 4-3-3 menyerang bos. Sekarang 4-4-2. Dan akhirnya disambut baik. Wah, gue kayak udah kenal lama, padahal baru tatap muka.
Nah mungkin banyak yang karena memang gue biasa mobil ya, biasa nongkrong bareng, jadi langsung nyambung lah. Kan balik lagi ya, B2B ya, bisnis to bisnis. Tapi lu juga butuh buat nge-guide customer buat ngejalanin bisnis atau hobi lu yang ini, buat biaya operasionalnya biar tetap jalan. Lalu namanya ngeraup, bahasa kasarnya profit lah, kalau bahasa bisnisnya itu profit atau keuntungan kan butuh, pasti lu ngejalanin suatu bisnis pasti tetap butuh keuntungan selain hobi. Iya, Pasti butuh buat biaya operasional lu. Nah banyak nih customer yang cuma di rumah nggak nongkrong, nggak biasa nongkrong, tapi dia pengen ngopi atau pengen ke kafe, pengen duduk manis santai, pengen relax lah. Nah itu yang gue bilang problemnya, cuma touching pertamanya aja belum kena. Beberapa ya, tapi menurut gue di shelter sih gue sebagai customer baru langsung kena nih gue, shit, kok seasik ini nongkrong di sini gitu. Akhirnya dengan keterbatasan yang shelter punya, menurut gue ketutup semua keterbatasannya dengan comfortnya gue di sini, nyamannya di sini ya. Balik lagi kalau udah nyaman nggak ada bahaya. Kayak lagu ya, Tapi- zona nyaman. Namanya juga manusia ya, karakter orang beda-beda Ya, ya Bang. benar. Ya. Maksudnya kalau kita touching pertamanya udah ini, tapi kayak analoginya gini, kalau misalnya lu belanja baju gitu kan, gaji baru masuk aja udah disamperin, terus mau yang kayak gimana, ukuran kayak gimana, gua agak risih kalau begitu. Ya. Maksudnya ya walaupun gue cuman lihat-lihat aja, kalaupun ntarnya gua mau jadi ataupun nggak jadi, yang nanti gua tinggal panggil. Ya. Tapi kan gaya servisnya mereka seperti itu. Betul. Nah, balik lagi ke orangnya. Kalau misalnya di makanan, gua rada tipe yang nggak Nggak bisa terlalu masak. seneng ngobrol. Bukan nggak terlalu seneng ngobrol, gimana ya? Yang kalau lagi pengen ngopi ya buat diri gua sendiri gitu, apresiasi ngobrol, sekedarnya nggak cari ngobrolnya gitu. Makanya yang lebih banyak ngobrol bos gue yang satu lagi tuh, Yoi. si Fulan. Pulas. Sebut saja. Karena balik lagi ke ini, karakter manusia, sifat manusia beda-beda. Gue kalau lagi pengen ngobrolnya ya banget, pengen ngobrol gitu. Tapi kalau kadang datang sendiri ke tempat kopi, ya udah duduk sendiri ngobrol, jernihin pikiran, ya sama kayak ke WC lah. Iya. Oh gitu. Betul. Ini ada pandangan lain nggak dari abang-abang yang lain? Posisinya dari jadi customer, Iya. atau sebelumnya udah ada yang pernah buka usaha juga kuliner atau apa gitu. Kebetulan teman-teman ini rata-rata mereka bekerja, terus penggiat sosial media. Kebetulan Bang Cipoy ini kan salah satu pelengkap gue lah, dia tuh admin kedua gue, dia tuh editornya Kuliner Parung Panjang. Jadi kalau lu ngeliat editor yang bagus-bagus ya memang dia hasilnya. Terus Terus sinematik gitu ya. ini basicnya memang teman-teman ini orangnya anak-anak sosial semua sih. Anak Jadi sosial. memang balik lagi yang gue bilang tadi, lahirnya akun ini bukan buat cari profit, bukan buat cari keuntungan, tapi kegiatan sosial yang melengkapi Parung Panjang lah. Apa sih Parung Panjang? Ternyata memang kulinernya ini yang kurang diangkat. Ya kira kita buat lah, ayo kita angkat. Ternyata banyak mutiara hitam di sini yang nggak kelihatan. Ternyata tiba-tiba banyak men. Mutiara hitam, bro. Yoi. Hei, mantap. Kayak Persipura. Terus sama ini gue ngeliatnya batu belah. Batu granit ya, batu kali. Diangkut sama transformer dong. Oh ya, ini silakan Bang diminum. Ini ada. Cheers dulu. Cheers dulu. Cantik. Jamu dong. Jamu kuat. Ini mince apa ini gitu? Wih, pistol kan. Sulit diganggu gitu kalau dimatiin. Wih, fokus tingkat tinggi Bang. Besok mau ke Jepang Bang. Buset, mau ke Jepang. Tapi ini kuliner Parung Panjang nih sebagai link penghubung ya. Iya. Jadi ada Jembatan. iya jembatan, ada bisnis. Kalau link penghubung itu pemersatu bangsa. Satu bangsa, ini kayak emang slogannya gitu kan. Iya. Ada Link pemersatu. bisnis-bisnis yang terkonek, kayak titik-titik kecil terhubung gitu ya. Ada juga yang kalau misalnya shelter bahan bakunya kopi, di kuliner Parung Panjang dia petani kopi mungkin, atau dia punya roastery, sangrai kopi, dia bisa
lihat kuliner Parung Panjang, follow shelter, kita bisa akhirnya komunikasi di situ, gula aren mungkin, dan banyak bahan pokok lainnya, susu, supplier kayak makan pedas tadi, warung makan pedas. Sembro. Ada juga nggak yang maksudnya berkat kuliner Parung Panjang jadi terhubung gitu? Ada beberapa kemarin kan gue sempat pasang di story gue juga tuh masalah bahan baku supplier kan, ada juga minta tolong naikin dong. Kalau gue sih yang berhubungan sama kuliner atau yang secara nggak langsung kan ngebantu juga ya. Ada beberapa pengusaha kuliner yang bingung nyari Itu bahan mantep. yang harganya masuk terus bisa diantar. Akhirnya gue up, ada sebuah toko langsung itu di mana lokasinya. Akhirnya langsung gue DM orangnya, gue minta nomornya, ya udah gue sambungin, akhirnya dia lanjut. Ada juga nggak sih yang ngasih kayak ucapan terima kasih gitu, bang makasih ya udah diketemuin sama ini, terus dia kayak ngasih Gimik gitu, bukan gimmick apa ya, kayak complimentary. Ya. yang ngasih fee lah ke kuliner Parung Panjang gitu. Balik lagi ke tadi yang gue bilang awal, walaupun dia gue udah sambungkan, dia bicara tanda kutip dolar lah, duit gitu. Bilang enggak apa-apa bang, gue cuma bantu aja kok. Di sini gue nggak nyari profit keuntungan kayak gitu. Yang pertama gue cari ya ngebantu orang tuh punya kebahagiaan tersendiri aja sih, yang nggak bisa dinilai dengan uang sih. Alhamdulillah teman-teman juga ya dompetnya adalah minimal biru mah ada, walaupun satu, sisanya hijau atau merah juga masih ada. Hijau atau merah gue tahu nih. Biru satu juga di sini masih kembalian, Pak. Kembali Ya, cashback. Masih cashback. Oke. Nah, dari tadi kan kita nanya nih ke kuliner Parung Panjang. Ada pertanyaan nggak dari abang-abang ini? Nah, Ke gue shelter. nanya dari tadi sebenarnya. Oke. Akhirnya dikasih kesempatan gitu. Iya, kita harus ada feedback. Ini partner gua. Nah, Sob, silakan bang. nih, gue kan bicara historinya atau sejarahnya Shelter Coffee kan tadi udah dijelasin ya. Dia terdiri dari dua tempat usaha yang merger akhirnya jadi satu. Visi misinya apa sih ketika lu udah join bareng tiba-tiba bikin suatu cafe tempat nongkrong anak-anak itu, tujuan pertama apa yang pengen yang ada di dalam hati kalian berdua tuh pertama lah. Apa sih sering sharing tuh berdua nih, kita kayak gini nih visi misi kita apa gitu. Oke, bro. Silakan dijawab. Ini di sini dalam kurung berdua itu antara Alfonso dan Fulan. Luar Nah, biasa. karena di sini Brian hanya customer. Yoi. Oke. Histori sih, balik lagi mungkin kayak ya kita dari background teman SMP, satu teman SMP, dan yang awalnya emang nggak di kopi sama sekali. Si Hafiz, si Fulan dia kerja di kayak pemasangan Betul kabel-kabel tower gitu lah, Sparring mulu. kemana-mana. Terus dia kenal kopi di Bandung. Pokoknya kita sama-sama kenal kopi tapi lewat jalurnya masing-masing. Nah, pokoknya visi misi kita ya ada Parung Panjang, ada kopinya gitu, ada tempat kopi yang benar-benar kopi. Lebih spesifik lagi kalau di urusan menu ya, gue lebih seneng yang single origin. Kita bagi job desk nih untuk minuman-minuman es-esannya ke Hafiz, si Fulan. Untuk masalah nyari bean segala macem, single originnya gua diserahin ke gua. Gak diserahin juga sih, maksudnya kalau ada beans bagus Nanti, gua yang nanti. udah nih ambil aja. Sebulan jangan dulu lah. Ya udah. Keuangan sedang seret. Keuangan udah seret, tapi gua udah beli, bos, gimana? Kalau nyari-nyari yang kayak menu, dia punya Yale, terus es collab, Hafiz, Fulan. si Fulan, minuman-minuman lucunya. Gua nggak terlalu balik lagi, gue lebih seneng minum yang filter black, kopi hitam, espresso. Kalau yang latte cappuccino tuh Vietnam drip juga kurang, nggak terlalu, tapi ya masih keminum Masuk lah. lah, ya. Tapi gue untuk nge-explore-nya tuh lebih seneng ke yang single origin. Mantap, Pak. Balik lagi apa yang gue jual, apa yang gue suka.
Jadi benar. Hobi lah, Ah. berdagang sambil hobi ya. Iya. karena kalau balik lagi ke sana, terus untuk minuman lucunya habis, tapi dia juga seneng single origin. Dia lebih ke semua sih, kalau gue lebih spesifik ke single origin. Single Makanya origin. waktu kopi Felix espresso base-nya belum ada. Oke. Tapi dengar-dengar bos, ini visi misinya tuh di sini bukan tempat kopi, tapi tempat dua insan bertemu. Oh, iya. Ini fakta atau fakta ini? Banyak kan gitu sih, datang sendiri pulang berdua bertiga. Di sini tuh bukan tempat kopi tapi dua Tempat insan. dua insan bertemu. Iya, tapi gue di sini dengar-dengar lokasinya ini ada pohon nangka gitu. Jadi gue takut datang sendiri pulang berdua itu ada yang Ngikut. yang berbeda ya. Ada ini lagi sih di Jadi belakangnya, ambigu kita nih. Tempatnya itu outdoor dan sangat rimbun ya. Semi-semi permanen lah kalau Semi permanen. semi outdoor. Pokoknya kalau marahan posisi diganti. Kalau lagi marahan datang lagi kusut di sini kita bikin seneng bisa. Testimoninya itu udah ada beberapa pasangan gitu. Iya, iya, yang udah. tadi yang Kayak- ceritanya video call lucu-lucu gitu. Tapi jadi terus. Jadi Nah, banyak terus banget ada sih. juga yang tadi nggak sengaja pengen ngopi, terus jadi ketemu juga ada gitu. banyak cerita unik ya. Nah, jadi kita doain aja semoga langgeng sampai ke sana. Oke, ini intermezzo sedikit ya. Buat abangnya lagi nih kita balikin. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi nih. Visi misi tadi kan terkait visi misi. Tapi udah kejawab belum bang? Ya menurut gua udah masuk lah. Masuk. Satu lagi nih, teman-teman di sini kan dibilang coffee shop itu kafe lah ya. Udah ada beberapa lah, walaupun belum banyak banget tapi udah ada beberapa. Tetap dong pasti teman-teman Shelter Coffee pengen dong mempertahankan customer biar tetap loyal di sini, tetap happy di sini. Apa sih yang teman-teman Shelter Coffee lakuin supaya teman-teman customer ini tetap bertahan di sini atau tetap care lah atau jadi pelanggan yang setia di sini? Pasti ada. Inovasi. Contohnya gimana tuh? Boleh? Contohnya ya dari menu. Gua kalau pulang kayak pengen nyari beans yang unik, Unik ya. beans yang unik. Terus bersit aja gimmick-gimmick gitu kayak puncak tertinggi sentralen. Apa. Karena sesuatu hal yang unik dan aneh itu sekarang lebih gampang. Ya, Viral gitu ya. viral, benar. Viral itu dimanfaatkan orang-orang untuk meng-up sesuatu yang sebenarnya nggak penting tapi jadi kepengen lihat. Iya. Dari kata-katanya Mas Panji Pragiwaksono juga sih. Ulang. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Iya benar. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Benar. Itu logis banget, keren. Mantap. Itu benar Bang Panji ya. Punya Bang Itu Panji. punya Bang Panji. Jadi motivasi untuk kita ya. Shelter sama yang lain apa sih bedanya? Ini kan sama-sama tempat kopi. Ya bedanya shelter kalau gua ini mencari cita rasa Indonesia. Tadi Lebih ningkatin untuk udahlah. Indonesia tuh dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, kopinya macem-macem kok. Macem-macem juga dia punya profil, punya pasca panen. Kenapa ya Indonesia dulu diangkat baru bisnis luar. Bisnis luar ya enak, unik. Tapi ya apakah kita minum kopi luar kalau kita di dalam di rumah di lemari lu di dapur emang lu punya kopi Ethiopia ya kan punya Kolombia, Brazil kan enggak. Lu punya kopi dan segala macamnya. Berlimpah kopi di Indonesia. Berlimpah kopi di Indonesia ya kita explore Indonesianya aja. Kita pertahankan. Ya mau dia punya Indonesia udah jadi payah kopinya menang di berbagai macam event. Kalau kita konsumsi luar boleh sekali-sekali aja untuk referensi. Inovasi shelter sih itu
Oke, inovasi mencari cita rasa Indonesia ya. Jadi kita kebanyakan ini pakai beans dan rasa-rasa yang lokal. Domestik lah, lebih ke domestik ya. Domestik. Kalau lokal tuh kayak cuma Kalau- daerah itu aja. Kalau kata iklan Mas Pian tuh cintailah produk-produk Indonesia. Oke. Produk Indonesia. Nih satu lagi nih gua penasaran. Oke, apa nih Bang? Kan gue lihat Shelter Coffee ini coba terus berkembang ya. Dari pertama gue datang dengan konsep yang berbeda, sekarang udah berbeda lagi. Dalam hal ini berarti up ya. Dalam ke depan ini ada nggak sih yang terpikir dari teman-teman Shelter Coffee mau diapain nih Shelter Coffee nih? Ibaratkan pohon ya, kita ini tumbuh dan berkembang. Tahun depan rencana insya Allah mau mempermanenkan tempat lebih layak lagi untuk dijajaki dan dihuni. Untuk bangunannya sih mau kita coba masih pakai unsur-unsur kayu, tapi untuk pondasinya kita pakai baja ringan. Wis, keren. Nanti kemajuannya mantap. Amin. Rencana sih tahun depan, tapi kalau misalnya Mari kita doakan sama-sama. bisa lebih cepat lebih baik, iya kan? Benar-benar. Karena ya kita pernah ngalamin di sini sekalinya hujan deres, ya berdiri kayak ayam kehujanan pernah di sini. Ayam hujan. Kayak ayam habis dimandiin pernah, dari mulai dia punya terpal masih terpal kecil sampai sekarang. Udah mulai gede ya. Ya banyak ini sih kayak ini juga jadi kayak sedikit tips sih ya. Well, tadi kayak ngajarin juga, tapi tips untuk Sharing kan ini? Sharing, ya, kita sharing. sharing. upgrade bahan baku atau upgrade tempat, mana yang lebih penting didahulukan gitu. Kita sering berdebat sama Hafiz juga, baru ya gitu apa, gue pengennya upgrade produk tapi Hafiz pengen upgrade tempat dulu, mana yang harus didahulukan. Itu jadi perdebatan ya. Jadi perdebatan, tapi insya Allah tumbuh bareng lah. Ya benar-benar. Karena memang tempat dan produk itu sama-sama 50-50, dua-duanya dibutuhin. Betul. Untuk the best service. Tapi kalau masukan gue nih buat shelter menurut Oke. gue nih ya, dari teman-teman Ini belum ditanya udah mau ngasih ya. Bagus lah. follower Ini gue, sangat mantap. follower gue banyak yang nanya. Kan gue sering naikin di feed gue, di instastory gue Shelter Coffee, bahkan ada yang nanya juga, bang itu di mana sih lokasinya? Permasalahan terberat Shelter Coffee itu menurut gue, mereka nggak tahu tempatnya. Oke. Selalu kelewat. Selalu kelewat. Karena satu lagi turunan, orang rata-rata pasti kalau kecepatannya udah Kecepatan 160. tinggi. Oh iya, biasa itu 160. emang habitnya gitu, kalau Iya. misalnya turunan bukannya sekali rem GTR malah kali ngebut ini. dia. Ya, rata-rata Indonesia gitu. Jadi kalau masukan gue sih ya, kalau bukan masukan gue doang sih, banyak banget yang ngasih masukan. Gue ada kurang lebih 13 orang lah yang nanya gue itu shelter di mana. Kurang lebih segitu lah, di atas 10, yang pasti gue lupa berapa. Mereka DM shelter di mana sih? Di sini. Mana ada ya di sana? Mereka pasti gitu. Ada kok. Cuma memang nggak kelihatan. Di depan itu mungkin teman-teman shelter boleh diskusi gimana caranya di depan supaya terlihat mencolok. Iya. Apa sih, jadi mata itu langsung pengen nengok ke shelter. Oh ternyata di situ ada. Mereka taunya ini bukan kopi ya. Yang mereka tahu ini apa namanya? Sebuah kalau- kucing, bukan? Ya sejenis itulah. Angkringan. Di situ ada angkringan ya. Gue bilang ya lu datang aja di situ. Nanti lu bakal nyobain. Di situ punya kopi yang oke lah. Dibilang angkringan juga ya tempatnya memang kayak angkringan, tapi kalau isinya menurut gue ada kalah lah Starbucks kalau menurut gue. Aduh. Starbucks. Nice. Itu tinggal itu aja sih menurut gue sih poin yang paling. Iya, kalau dengar pandangan tadi soal angkringan, di sini ada pengalaman serius di sini. Ini sangat serius gitu. Kita pernah satu malam keadaan sepi, cuma ada 4 orang waktu itu. Baru banget opening juga ya. Iya, baru sekitar jam 8 jam 9 Oh, aja. iya. Itu ada orang masuk ke parkiran. Kita ajak ngobrol, diem aja. Terus datang satu orang lagi, terus mereka kedua-duanya pulang. Oh kayak ini ya, kayak COD-an ya? Iya, jadi kayak tempat COD di sini. Oh, Kita iya, jadi iya, bingung. ada juga yang nanya, Mas ini sebuah kucing ya? Oh bukan Pak, di bawah.
Iya. Nyasar nih. Nih, gila nih, seru banget obrolan sama kuliner Parung Panjang nih. Gak kerasa kerasa udah 55 menit ya. 55 menit, Bos. Gila. Obrolan ini memang Ngalur ngidul. ngalor ngidul. Gimana nih? Kita ini untuk malam ini kita close. Wah, ada kata-kata ini nggak apa penutup dari Untuk- teman-teman kuliner Parung Panjang? Iya, Ada yang mau untuk- disampaikan rencana terdekatnya? Apalagi buat penonton-penonton di kuliner Parung Panjang nih. Apa ya bahasanya yang orang suka makan tuh apa? Kuliner Parung Panjang mania. Di kuliner Parung Panjang mana? Ntar ada belakangnya, mantap. Apa enak? Jadi kalau buat ke depan ini memang kita udah on progress ya. Nah, step by step kita coba jalanin. Kita juga nggak mau langsung drastis karena takutnya mengganggu teman-teman yang lain. Kita step by step. Besok juga kita minggu kebetulan ada schedule 2 tempat yang minta di shoot buat ke lokasi ke tokonya. Dia minta di shoot dari proses pembuatannya, di review di tempat kita shoot nanti biar bisa di up di kita punya IG. Ya kedepannya sih kalau kita ada waktu bakal kita terima semua. Sampai saat ini sih udah ada 5 yang minta, cuma kebetulan baru sanggupin 2 karena memang waktunya kerja kita ya. Kesampaian mohon maaf, selalu kesampaian mohon maaf, bukan berarti kita nggak menerima undangannya, mau kok, udah kita masukin listnya. Cuma memang kita terbentur sama kerja, jadi memang pas saya dan Bang Cipoy ada dua-duanya baru kita bisa datengin, karena memang ibarat kata kita dua sejoli yang nggak bisa dipisahkan. Sepasang kaki. Sepasang kaki. Dan teman-teman yang lain, gue sedikit baca ya, personil di kuliner Parung Panjang ini ada 6. Semuanya punya peran-peran yang penting dan masing-masing kayak Bang Wira sama Bang Iqbal ini dia salah satu tim surveinya buat ke lokasi mana sih yang kira-kira perlu diangkat. Terus kalau Bang Yusuf sama Bang Yusuf itu salah satu model yang buat mukbang lah, bahasa makannya dia. Sama Bang Cipoy dia editor sekaligus admin kedua. Kalau Bang Beru dia memang fokus di YouTube-nya, dia yang bantu ngelola YouTube-nya karena memang dia awalnya dari sejarahnya memang YouTuber. Beda-beda tikis lah sama Atta Halilintar lah. Iya. Atta geledek kalau Atta geledek kalau ini. Ya gue sih berharap sama teman-teman semua pengusaha kuliner bantu support juga karena memang niat kita di sini buat sosial, buat ngebantu semua, saling ngebantu. Penghubung yang tadi dibilang sama Abang, kita penghubung antara pemilik usaha kuliner sama customer. Semoga kita jadi penghubung yang baik, jadi ketemu, insya Allah positif kedua-duanya. Amin. Besok mau ke mana aja, Bang? Rencana? Besok rencananya ke Mr. King Kong Banana sama Foodpedia. Video yang di sini ya. Buat kalian yang penasaran sama postingannya, tunggu di @kuliner_parungpanjang. YouTube-nya juga ya, sama ya? YouTube-nya sama. YouTube-nya sama. Juga. Kalau buat yang minta review di tempat juga, kalau di tempat kita kan lebih banyak waktu. Udah banyak juga. Tadi juga kita baru shoot juga di tempat. Dia kirim produknya buat di shoot, kita up. Masih proses editing sih, cuma nextnya bakal di up pasti. Gila. Nakal dan berani nih. Iya. Barusan nih ada satu menu yang datang ke meja dan ini menurut gua menu yang buat lu pecinta apa ya, tantangan yang jiwanya tuh jantungnya tuh nggak bisa berhenti. Nah ini nih. Sensasi antara air lemon, irisan lemon sama espresso menyatu. Jadi lemon kuadrat plus kopi sama dengan bahagia. Rumusan tahun 2020 ada di Shelter untuk kebahagiaan. Nakal dan berani namanya. Nakal dan berani. Sekedar informasi nih ya, nakal dan berani itu yang bikin gua jatuh cinta ke Shelter Coffee. Wih, nakal dan berani, jiwanya sama-sama tertantang gitu. Gimana gitu ya. Gua ceritanya tuh sama kayak gue waktu datang ke sini, gue pesen nakal dan berani, gue ditanya BPJS. Untung pada saat kita nggak bisa jamin sensasinya beda-beda soalnya orang. Iya. Oke. Ya Bang, thank you Bang ya. Rencana kedepannya semoga insya Allah kuliner Parung Panjang bakal jaya. Oke. Gila, ini obrolan 1 jam. Tadi gue mau nutup apa ya?
terima kasih sudah dengar. Kalau pengen denger penasaran jangan Oh, ya. skip, tolong Gini. please. Ini adalah kesimpulan yang menarik pada obrolan malam ini. Kalau kuliner Parung Panjang itu open banget sama UMKM yang ada di Parung Panjang gitu, bro. Khususnya untuk kulinernya ya. Nah, terus juga mereka tidak menutup diri untuk semua kalangan UMKM terkait kuliner ini untuk di-up dan dipasarkan di media sosial supaya masyarakat yang ada di Parung Panjang itu lebih kenal dengan kuliner-kulinernya gitu, Yang bro. beragam. yang baru bro. Sementara kita Osblennya namanya El Miguel, Bang. El Miguel. Osblennya Mantap nih. El Ini gua Miguel. cobain Itu dia espressonya nih. Osblend bro. Osblennya 60% robusta, 40% arabica. Temanggung robustanya. Rasanya mantep banget ini mang. Enggak, sorry. Arabikanya Temanggung natural, robustanya pagar alam. El Miguel. El Miguel. El Miguel, itu namanya El Miguel. Lo harus pada cobain. Ya jam 3 lah itu baru merem Naik. mata. Ini apa, naik kelas. Iya. Awalnya full robusta. Jadi buat kalian yang punya pandangan kalau kuliner Parung Panjang itu negatif, please buang jauh-jauh karena apa? Ini bukan review ya, Bang ya. Bukan mendiskriminasi makanan, tapi ini untuk mengenalkan. Mengenalkan tempat-tempat yang terpendam si mutiara hitam itu ada, dan lu pasti bakal menemukan apa yang lu cari. Karena menurut gue cuy, di dunia ini urusan cuma dua. Yang pasti ya, satu mati, dua lapar. Iya, single ya. Kalau mati sama lapar bareng bisa. Matinya kelaparan jangan sampai. Jangan sampai. Oke, kita tunggu ya event-event selanjutnya dari kuliner Parung Panjang. Jangan lupa di follow IG-nya kuliner_Parung Panjang dan juga IG dari Shelter. Iya. Shelter Kopi Felix. ada juga Shelter Sus and Care. Ada juga shelter.kopi.felix. Nah, buat kalian yang suka rajut-rajut gitu ada Shelter Merch and Co ya. Nah, itu bisa custom rajut gelang dan tempat korek. Kalung pot, apa sarung pot, vape bisa. Custom. Sebagai penutup malam hari ini, Saya Alfonso aja, saya Brian Emmanuel Lazuardi alias AS dan teman-teman dari kuliner Parung Panjang undur mengucap diri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. goodbye. Nice banget. Thank you Bang, thank you. Ganti nih Bang, nih udah di bawah ini ya, masih bisa direkam kan? Udah enggak? Masukan buat temen-temen shelter apa nih?